Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar Usman juga dilarang untuk ikut dalam peradilan sengketa pemilu, salah satunya Pilpres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Hal ini terjadi khususnya akibat benturan kepentingan dalam penanganan perkara pengujian syarat calon presiden dan wakil presiden dalam perkara nomor 90. Majelis juga melarang Anwar ikut memeriksa dan memutus pengujian pasal 169 huruf Q UU Pemilu terkait usia capres-cawapres yang akan segera ditangani MK. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Namun putusan MK terkait pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman ini memiliki dissenting opinion atau pendapat berbeda. Anggota MK Bintan R. Saragi menyatakan Anwar Usman semestinya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi. Yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C. Di sisi lain, MK disebut tidak bisa membatalkan putusan MK terkait perkara nomor 90. Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut putusan MK menjadi bukti kuat dari seluruh dugaan upaya MK memberikan karpet merah untuk Gibran maju sebagai cawapres melalui Ketua Anwar Usman yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka. Ini apa yang menjadi perasaan mengenai kejanggalan itu istilah Pak Jokowi ya, itu kemudian terjustifikasi loh. Ini bukan cuma perasaan Pak Jokowi. Ada keputusan hukum dari MK yang mengatakan bahwa itu betul ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh adik ipar Anda yang terkait dengan anak Anda ketika kemudian maju menjadi seorang cawapres. Walaupun kita ketahui kemudian keputusan menjadi cawapres ini tidak bisa diganggu, tapi kan dari sisi kepantasan ini terbukti bahwa majunya seorang Gibran itu dimulai melalui sebuah proses yang ternyata memang janggal. Sementara Gibran mengaku menghormati apapun putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan akan mengikutinya. Dapat teguran lisan Mas terkait putusan Anwar Usman, Mas. Saya ngikuti aja. Putusan MK pun ditanggapi baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku menghormati putusan tersebut. Hukuman teguran. Ya. Saya hormati putusannya. Partai Golkar meyakini putusan MK tidak memiliki dampak politik terhadap pengusungan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan Koalisi Indonesia Maju ke KPU RI.
Kalau juga tadi disebutkan soal implikasi politiknya, kalau implikasi politik itu ditafsirkan dengan apakah mengganggu pasangan Prabowo Gibran yang sekarang kami sudah tetapkan sebagai capres dan cawapres kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Jimbu tadi kan ini tidak akan mengganggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin sudah diputuskan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.